Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dialog Khusus kembali hadir ke depan Anda bersama saya Depri Mulyadi, dan khusus hari ini kita melawat ke Kabupaten Pasaman dan sekarang kita sedang berada di Pintu Rimbo yang merupakan gerbangnya Kabupaten Lubuk Sekapiang. Dan tentunya bicara tentang Pasaman sendiri ini tentunya hal yang cukup menarik kita berbincangkan. Kenapa? Karena beberapa waktu belakangan ini Pasaman sendiri mendapatkan penghargaan yang cukup luar biasa, prestisius sekali di tingkat nasional, yaitu perihal kinerja pembangunan pemerintahan daerah. Dan ini sudah dilakukan evaluasi dari berbagai elemen, terutama Menteri Dalam Negeri, Menpan, BPKP dan lain-lain. Dan apa saja persiapan sehingga kabupaten ini meraih penghargaan tersebut? Di hadapan kita saat ini telah hadir, tidak asing lagi, Bupati Pasaman, Bapak Beni Utama. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Tetap sehat, Pak, ya? Alhamdulillah. Ya, sebelumnya selamat, Pak, sudah mendapatkan penghargaan. Terima kasih. Oke, baik. Ini bicara tentang evaluasi kinerja pembangunan pemerintahan daerah yang sebelumnya ini urutannya 300, kemudian 100, kemudian berubah menjadi 60 dan sekarang meraih peringkat keempat, 10, termasuk 10 besar di tingkat nasional. Ini apa sih yang menjadi tolak ukur sehingga Pasaman mendapatkan peringkat tersebut? Sebenarnya kalau ukurnya sebenarnya tentu ada acuan, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, Permendagri dan lain sebagainya sebagai referensi kita. Ya. Rambu-rambu ini sebenarnya kan berlaku secara nasional. Betul. Misalnya sebutlah setiap SKPD harus memiliki standar operasional, SOP. Kemudian kita juga harus memberikan penilaian terhadap kinerja SKPD. Ini juga diatur sebenarnya dalam aturan-aturan yang ada. Kemudian juga kita harus melihat dari pelayanan yang kita berikan, tingkat kepuasan masyarakat. Ini juga harus kita lakukan. Inilah yang beberapa tahun terakhir kita coba membangun sistem ini. Ya, bagaimana berpemerintahan yang baik, yang bermuara tentu kepada pelayanan. Ya, karena pada dasarnya tugas pokok pemerintah itu bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Nah, itu sebenarnya. Di sistem ini yang kita coba bangun, dimulai dari SOP, tingkat, kemudian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kita, transparansi publik juga kita lakukan, rasionalisasi belanja yang lebih pro rakyat. Ini juga kita lakukan di Pasaman, termasuk restrukturisasi, ya, postur organisasi pemerintahan yang terlalu gemuk, gitu ya, yang terlalu gemuk, tidak efektif, tidak efisien. Ini kita likuidasi. Nah, inilah barangkali awal bagi kita untuk mempercepat laju perkembangan, pertumbuhan yang bermuara kepada kesejahteraan masyarakat. Ini kita bisa lihat dari IPM, ya, lihat pembangunan manusia kita. Alhamdulillah dalam 3 tahun terakhir ini dari 6,2 sekarang 7,3. Kemiskinan bisa kita tekan 1,2% per tahun. Ini juga menunjukkan bahwa dari apa yang kita lakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintahan itu, ini secara perlahan tapi pasti bisa kita capai. Oke, baik. Ini tadi disebutkan bahwa setiap instansi harus punya SOP, merubah mindset. Ini cukup luar biasa ini, merubah mindset apalagi PNS, ya. Saya rasa ini cukup sulit sekali. Ini strateginya apa? Apakah memang punish dan reward itu memang betul-betul diterapkan atau si PNS ini takut dengan bupatinya, atau seperti apa nih, Pak? Nah, yang pertama malahan saya sebaliknya. Saya ingin pegawai PNS jangan ada rasa takut. Tapi yang perlu kita tanamkan rasa tanggung jawab terhadap sebuah pekerjaan. Dalam berbagai kesempatan saya sampaikan kepada teman-teman PNS ini, menjadi pegawai apapun profesi kita, kebetulan Anda saudara memilih profesi itu sebagai PNS. Ya, ini pilihan hidup, pilihan pengabdian. Ini yang saya sampaikan. Berikanlah yang terbaik dengan moto yang disebut sebuah prestasi itu, saya bilang. Itu harus mampu berpikir lebih, bekerja lebih di atas rata-rata. Kalau hanya misalnya masuk jam 8, pulang jam 4 sesuai aturan, itu namanya bayar utang, saya bilang. Ini yang saya sampaikan kepada PNS. Ya. Bagaimana dia mampu berproduksi
atau produktivitasnya itu terus meningkat. Ya, kesadaran ini yang kita tanamkan. Dan memang dengan sistem, ya misalnya kepada pegawai, mulai tingkat terendah, mulai di awal kepemimpinan saya dengan Pak Daniel, saya wajibkan bikin jurnal. Saya tahu si A mengerjakan apa produknya hari itu. Jurnal harian. Ini bisa kita gunakan untuk memfungsikan pengawasan. Atasannya harus tahu, tiap minggu dia harus tutup jurnal anak buahnya secara berjenjang. Kalau dia staf kasihnya, kalau kasih kabaknya, dan seterusnya. Berarti ada apa, laporan berjenjang gitu ya? Ini bisa kita melihat, ini manfaatnya sangat banyak. Ya, yang pertama untuk melihat kinerja staf itu sendiri, untuk reward, punishment, untuk promosi jabatan. Nah, kemudian juga untuk melihat beban kerja. Apakah pegawai berlebih di sini, tertumpuk di sini? Kalau sudah tidak ada yang diisinya jurnalnya, berarti dia tidak kerja. Berarti pegawai berlebih di sini. Harus didistribusikan. Dan itu dilakukan? Kita lakukan itu, alhamdulillah. Itu yang kita lakukan. Ya secara apa? Salah satunya. Kemudian saya sampaikan, fungsikan rapat-rapat. Ya, kalau saya sebut itu di SKPD rapat staf. Mingguan. Ya, kita ada aturannya. Kita baku itu. Tiap minggu itu ada rapat staf. SKPD dengan kabitnya. Mengevaluasi kinerja secara mingguan. Untuk mendorong kecepatan. Kemudian saya dengan beberapa dinas SKPD asisten rapat pimpinan terbatas sesuai urgensinya. Ya, setiap minggu. Jadi apa yang mereka rapatkan setiap minggu itu dibahas juga di tingkat pimpinan. Iya, enggak. Saya melihat urgensinya. Saya kan membuka kotak pelayanan. SMS khusus kepada Bupati. Saya baca itu, ini kemana? Ya, SKPD mana yang harus menangani? Ini tiap hari Senin saya bahas dengan SKPD. Ini keluhan masyarakat kita. Ini perlu perbaikan. Saya kasihkan arahan langsung. Itu namanya rapat pimpinan terbatas. Kemudian sebulan sekali sampai ke Jorong kita melakukan rapat evaluasi bulanan. Itu melibatkan camat, wali nagari, Jorong. Sering saya sampaikan apa yang menjadi pikiran, apa yang saya pikirkan ya oleh seorang bupati, sebutlah saya, itu harus sama yang dipikirkan oleh camat, harus sama yang dipikirkan wali nagari, harus sama yang dipikirkan oleh Jorong, karena dia ujung tombak kita. Itu sering saya sampaikan. Jadi apa yang saya pikirkan tuh harus nyambung. Baik. Tadi ada yang menarik, merasionalisasi APBD dan merampingkan restrukturisasi organisasi. Ini tentunya menarik, akan kita bahas setelah komersial break ini, dan kita akan keliling-keliling ini, Pak. Ini taman apa namanya, Pak? Taman Pintu Rimbo. Ya, ini pintu memasuki ibu kota Kabupaten Pasaman, Lubuk Skaping. Sudah ini etalasenya ya? Instalasinya ini. Ya, kita ke Lubuk Skaping harus melewati pintu Rimbo ini. Baik, kita jalan-jalan keliling dulu, Pak, dan kita akan bahas yang tema tadi setelah komersial break berikut ini. Tetap bersama kami, pemirsa.